Halo semua, selamat datang di podcast kita kali ini, di mana kita akan membahas topik yang sangat penting, kebebasan pers di Indonesia. Dengan saya Tanisa dan saya Salsa. Kali ini kita akan mengangkat dua tema besar. Pertama, bagaimana kondisi pers di era reformasi, dan kedua, ancaman terhadap kebebasan pers termasuk kekerasan fisik terhadap jurnalis. Ini topik yang sangat berat sih, tapi penting juga untuk dibahas karena pers adalah pilar demokrasi yang harus kita jaga. Jadi Tanisa, kalau kita flashback ke era reformasi nih, apa yang menurut kamu jadi momen penting untuk pers? Reformasi 1998 jelas jadi titik baik ya. Saat itu kebebasan pers benar-benar mengalami lonjakan yang sangat besar. Setelah Orde Baru, nggak ada lagi nih sistem perizinan ketat seperti SIUPP yang bikin media dikontrol penuh pemerintah. Betul banget. Setelah reformasi, lahir juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Undang-undang ini memastikan bahwa pers bebas dari campur tangan pemerintah. Tapi ya, meskipun bebas, tantangan juga makin besar. Media jadi punya ruang untuk mengangkat isu-isu yang sebelumnya tabu. Tapi ini juga bikin mereka sering bentrok sih dengan pihak-pihak tertentu. Contohnya kasus pemberitaan tentang korupsi atau konflik agraria. Banyak banget pihak yang merasa dirugikan sama liputan media, dan ini jadi sumber ancaman baru. Nah, ngomongin ancaman, kita masuk ke topik kedua nih. Kekerasan fisik terhadap jurnalis. Kasus-kasus kayak gini masih sering kita dengar gak sih sampai sekarang? Iya, salah satu kasus yang paling menggemparkan adalah pembunuhan jurnalis Radar Bali, Anak Agung Gede Narendra Prabangsa pada 2009. Itu kalau nggak salah, dia dibunuh karena memberitakan dugaan korupsi nggak sih dalam proyek pendidikan di Bali ya? Tepat banget, dan kasus ini nunjukin kalau ancaman terhadap jurnalis gak cuma datang dari aparat negara loh, tapi juga dari pihak-pihak swasta yang merasa dirugikan. Ada juga kasus kekerasan yang terjadi waktu aksi demonstrasi besar-besaran, seperti pada tahun 2019. Banyak jurnalis yang dipukul, diintimidasi juga, bahkan alat kerjanya dirusak loh. Terus yang bikin sedih tuh banyak dari kasus ini yang gak diproses secara hukum. Akhirnya pelaku merasa aman dan gak jerah melakukan hal serupa. Kalau kekerasan kayak gini terus terjadi, dampaknya apa ya? Dampaknya besar loh. Pertama, banyak jurnalis yang akhirnya melakukan self-censorship, alias mereka jadi takut meliput isu-isu sensitif. Kedua, kualitas penderitaan bisa menurun. Dan yang paling parah, masyarakat kehilangan kepercayaan pada media. Kalau media nggak bisa independen, siapa yang bakal jadi pengawas kekuasaan? Setuju banget. Makanya solusinya harus menyeluruh. Pertama nih, penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan harus tegas. Kedua, pemerintah dan masyarakat harus sadar betapa pentingnya peran jurnalis. Selain itu, media juga perlu memberikan pelatihan keamanan bagi jurnalis, terutama yang meliput isu-isu berisiko tinggi. Oke, jadi kesimpulannya kebebasan pers di Indonesia sudah jauh lebih baik sejak reformasi. Tapi masih banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama ancaman fisik terhadap jurnalis. Bener banget, dan sebagai masyarakat kita juga harus mendukung loh kerja-kerja jurnalis, karena mereka adalah garda terdepan demokrasi. Oke, terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa untuk terus ikuti podcast kita untuk bahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye.